Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati kepada beliau Dr. Muhammad Fatomi, Magister Pendidikan Islam, selaku dosen pengampu mata kuliah studi Quran Hadis. Saya perkenalkan, nama saya Muhammad Syahrul Huda Al-Hafidh. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab 2B akan membahas singkat pembahasan tentang Al-Quran dijadikan sebagai mukjizat. Oke, langsung saja. Al-Quran dari segi pengertian itu memiliki arti kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kepada siapa? Diberikan kepada Rasulullah SAW, yakni Nabi Muhammad SAW, yang ditulis dalam mushaf berdasarkan firman Allah dalam Quran surat Al-Qiyamah. Imam Syafi'i berpendapat bahwa kata Al-Quran itu digunakan dalam bentuk makrifat menggunakan alif lam, yang bermakna kitab suci yang diturunkan. Makrifat itu maksudnya khusus diturunkan untuk Nabi Muhammad SAW. Al-Quran itu sendiri ya juga memiliki arti, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan pada Nabi Muhammad SAW, yang memiliki kemukjizatan lafal. Membaca Al-Quran sendiri itu tergolong ibadah, bernilai ibadah. Diriwayatkan secara mutawatir, Al-Quran tertulis dalam mushaf, dan Al-Quran itu diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Sedangkan yang dimaksud dengan mukjizat itu adalah kejadian yang luar biasa yang dialami oleh para rasul, yang kejadian tersebut di luar nalar atau di luar adat kebiasaan kita. Kejadian tersebut ditampakkan oleh Allah kepada Rasulnya sebagai pembenaran atau pengukuhan bahwa itu yang memiliki mukjizat itu ada pada dirinya, itu kenabian. Lanjut ke materi selanjutnya tentang bukti kemukjizatan Al-Quran. Bukti kemukjizatan Al-Quran yang pertama terletak pada bahasanya. Bahasa Al-Quran memiliki nilai sastra yang tidak dapat ditandingi oleh apapun. Kitab suci terdahulu itu masih kalah nilai sastranya, atau semua kitab atau buku apapun yang mengandung sastra itu tetap masih kalah. Dan bukti mukjizat yang kedua, yakni Al-Quran sebagai sumber hukum dan
Al-Quran itu sebagai rujukan ilmu pengetahuan. Jadi kalau sumber hukum itu semua di Al-Quran itu ada. Dan yang ketiga, bukti yang ketiga kemujizatan Al-Quran yang ketiga, yakni Al-Quran terpelihara keasliannya. Jadi Al-Quran dari dulu sampai sekarang itu tidak dapat dirubah, tetap terpelihara keasliannya. Seperti halnya kitab Injil itu kan masih tiap tahun ada pembaruan, sedangkan Al-Quran sendiri dari Nabi Muhammad, sejak dari Nabi Muhammad sampai sekarang tetap begitu. Lanjut, macam-macam dari mujizat Al-Quran. Yang pertama, Al-Ijazul Balaghi, yaitu kemujizatan Al-Quran dalam segi balaghahnya. Yang kedua, Al-Ijaz At-Tashri'i, yaitu kemujizatan Al-Quran dalam segi syariat atau hukum-hukum ajaran. Yang ketiga, Al-Ijazul Ilmi, yang berarti kemujizatan Al-Quran dalam segi ilmu pengetahuan. Yang keempat, Al-Ijaz Adadi, yaitu kemujizatan Al-Quran dalam segi kuantitas atau sistematis. Kesimpulan dari materi yang saya terangkan tadi, penjelasan singkat tadi, bahwasanya di antara keistimewaan Al-Quran itu bersifat jaiz, melemahkan dan meyakinkan para penentangnya. Itu sifat jaiz itu. Allah menjadikannya sebagai tanda kekuasaan terbesar dan mukjizat teragung bagi pamungkas rasul-rasulnya, yakni Nabi Muhammad SAW. Jadi Al-Quran itu diturunkan paling terakhir dan mukjizat paling agung sendiri. Terus dengan adanya Al-Quran itu sebagai mukjizat itu memberikan kabar atau memberi pengetahuan kepada kaum Nabi Muhammad itu percaya bahwa beliau Nabi Muhammad itu sebagai nabi atau bisa dipertanggungjawabkan kenabiannya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kekurangan dari awal hingga akhir dalam segi ucapan atau segi kekurangan materi, mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya masih belajar. Terima kasih atas waktunya. Ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.